Oke, kita mulai teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk waktunya. Ini sebetulnya ini adalah kuliah ke berapa? Saya cek dulu. Ini adalah kuliah pindahan dari tanggal 5 April. Pindahan dari tanggal 2 April kemarin. Dan 2 April kemarin kita tanggal merah. Saya pindah di tanggal 5 April ini. Oke. Terima kasih untuk waktunya teman-teman. Kita lanjutkan pada pertemuan kemarin. Kemarin bagi yang masih ingat, kemarin pembahasan terakhir sampai sudah sampai yang saya share ini belum ya? Yang mengenai masalah klasifikasi jenis tanah berdasarkan ASTO sama British Standard terakhir ini. Ya sudah ya, ini ada yang di catatan sudah ya. Oke, nanti sambil dibaca-baca untuk yang sistem klasifikasi ASTO, British Standard maupun USCS, karena itu menjadi salah satu sistem. Misalnya USCS itu banyak kita gunakan, yang kita adopsi, yang kita kenal dengan sistem klasifikasi tanah ASTM. Jadi sekilas klasifikasi tanah sistem USCS ini diadopsi menjadi sistem oleh ASTM, kemudian menjadi sebuah standar yang banyak kita gunakan. Ini jarang teman-teman menggunakan ASTO, itu jarang, kecuali kalau dia untuk pekerjaan subgrade maupun subbase maupun untuk pekerjaan bimbingan jalan. Kemudian untuk sistem British Standard ini juga jarang dipakai, tetapi beberapa negara sudah menerapkan kalau untuk sistem klasifikasi tanah British Standard. Pada prinsipnya hampir sama, hanya beberapa yang membedakan adalah persentase dari yang lolos saringan nomor 200 atau diameter 0,075 mm, ataupun dari sistem British Standard adalah 0,06 mm. Kalau di USCS atau STM, cuannya adalah 50%, baik yang lolos maupun bertahan, sedangkan di ASTO maupun di British Standard adalah 35%. Jadi teman-teman bisa dilihat di contoh soal ataupun di contoh soal ataupun contoh yang ada di buku, bisa digunakan untuk memperjelas dari pemahaman. Oke, saya present ulang untuk sekarang mengenai pemadatan tanah. Kalau belum sebentar. Oke. Terima kasih. Kita mulai untuk materi yang kedua atau bab yang kedua mengenai pemadatan tanah. Jadi bagi teman-teman yang dari Politeknik maupun dari sekolah vokasi, saya rasa sudah hafal ya, sudah biasa, apalagi bagi teman-teman yang sudah berada di lapangan, baik di perencanaan maupun di pelaksanaan, yang sudah punya pengalaman. Di sini nanti kita sifatnya hanya sharing, kita sifatnya hanya discuss saja. Barangkali nanti dalam penyampaian saya ada kesalahan ataupun ada yang kurang sesuai atau kurang tepat, nanti mohon bisa diingatkan ataupun bisa disampaikan. Oke, outline pada untuk pemadatan tanah, yang pertama nanti ada pendahuluan, ada prinsip umum pemadatan tanah, kemudian ada pemadatan tanah versus konsolidasi. Terus yang ketiga ada uji, yang keempat ada uji pemadatan, yang kelima ada faktor yang mempengaruhi hasil pemadatan, dan yang ke-6 ya, yang terakhir ada pemadatan tanah di lapangan.
Untuk pendahuluan kita bahas dulu apa itu pemadatan tanah, maksud dan tujuannya seperti apa. Pada buku Mektan 2 bisa kita lihat pada bab pemadatan dan sifat kembang susu tanah. Jadi maksud dari pemadatan tanah adalah usaha memadatkan tanah secara mekanis agar bahan-bahan tanah lebih merata dan mengeluarkan udara yang ada di dalam pori-pori tanah. Sehingga prinsipnya adalah mengurangi pori-pori tanah. Kenapa? Karena kalau kita lihat di buku Mektan 1, bahwa tanah di sini mempunyai fungsi sebagai pendukung fondasi bangunan, juga dapat digunakan sebagai bahan timbunan, misalnya untuk keperluan tanggul, bendungan, maupun jalan. Jika tanah di lapangan ini membutuhkan perbaikan, guna mendukung beban yang ada di atas tanah atau yang ada di atasnya, maka tanah akan digunakan sebagai bahan timbunan, maka perlu dilakukan usaha untuk memadatkan tanah. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah yang pertama untuk menaikkan kuat geser tanah. Jadi untuk menaikkan kuat geser tanah dengan cara menaikkan nilai kohesinya maupun nilai sudut gesek dalamnya atau B. Yang kedua untuk mengurangi sifat mudah mampat atau kompresibilitas tanah. Jadi dengan mengurangi sifat mudah mampat, maka kita bisa mengurangi potensi besarnya penurunan tanah. Jadi ketika tanah kita padatkan, maka sifat mudah mampatnya atau kompresibilitas tanah diharapkan akan berkurang. Maksud. Kemudian yang ketiga, mengurangi permeabilitas tanah atau kemampuan tanah dalam meloloskan air, yaitu dengan cara menurunkan nilai K-nya atau menurunkan nilai koefisien permeabilitas tanah. Jadi dengan tanah yang sudah dipadatkan, maka diharapkan permeabilitasnya juga akan turun. Terus tujuan yang keempat, mengurangi sifat kembang busuk tanah, yaitu mengurangi perubahan volume akibat perubahan kadar air. Misalnya kadar air kita tambahkan, maka dengan adanya pemadatan, maka diharapkan dapat mengurangi perubahan volume akibat penambahan kadar air tersebut. Misalnya ketika pada tanah lempung ya, tanah lempung kita berikan tanah lempung yang memiliki sifat kembang susu tinggi, itu ketika misalnya
Oke, mohon maaf, HP saya mati. Oke, saya ganti provider dulu, HP-nya mati. Oke, saya coba bisa lagi. Oke, saya lanjutkan. Kegunaan dari pemadatan tanah, misalnya pada pekerjaan tanah, untuk konstruksi bendungan, kemudian ada jalan raya, kemudian lapangan terbang, juga membutuhkan usaha pemadatan. Terus kemudian selain itu kegunaannya lagi untuk pemadatan tanah dimaksudkan untuk perbaikan tanah dasar dari suatu fondasi. Misalnya tanah dasar dari suatu fondasi berupa tanahnya adalah tanah lunak, maka perlu dilakukan usaha pemadatan untuk mendapatkan daya dukung yang berpengaruh. Di sini adalah tenaga pemadatan yang diberikan. Nah, jadi tenaga ini menentukan hasil dari pemadatan yang kita lakukan. Yang mempengaruhi tenaga pemadatan adalah yang pertama berat alat, kemudian banyaknya lintasan pemadatan, kemudian tata dari lapisan tanah yang kita padatkan. Kemudian hal yang kedua yang mempengaruhi adalah kadar air tanah. Dalam hal ini tanah basah lebih mudah untuk dipadatkan. Jadi tanah nanti akan kita lihat pengaruh kadar air terhadap kepadatan seperti apa. Kita bahas yang pertama mengenai pengaruh tenaga pemadatan. Jadi semakin besar tenaga yang diberikan, maka tanah akan cenderung semakin padat. Kemudian untuk banyaknya lintasan, jadi semakin tipis tanah yang dibilas, maka akan cenderung lebih padat. Kemudian untuk kadar air tanah, nah, sekarang untuk tanah kohesif kering, jadi untuk tanah misalnya Lampung, lahan itu akan sulit dipadatkan. Jadi perlu kita ingat bahwa pemadatan adalah usaha memadatkan tanah. Usaha yang membutuhkan mohon maaf saya las lagi. Oke. Coba saya tampilkan. Oke, teman-teman bisa dilihat pada buku notan 1 mengenai prinsip dari pemadatan tanah ya, prinsip pemadatan tanah. Jadi pada kadar air 0, coba ya, kita tampilkan ininya, gambarnya dulu.
Sebentar, saya coba tampilkan gambarnya. Di mana ini gambarnya? Sini. Kita tampilkan gambarnya ini. Nah, jadi pada gambar ini bisa kita lihat atau teman-teman juga bisa lihat pada gambar di buku Mikan 1. Jadi pada kadar air 0, ketika V sama dengan 0, sumbu X di sini V sama dengan 0, maka berat volume tanah gamma sama dengan berat volume keringnya. Jadi gamma B sama dengan gamma D-nya. Ini pada posisi V sama dengan 0, kadar air sama dengan 0. Jadi gamma sama dengan gamma D, pada V sama dengan 0 sama dengan kita berikan di sini notasi gamma 1. Nah. Terus kemudian ketika kadar air secara perlahan-lahan kita bertambah dengan usaha pemadatan yang sama. Jadi usaha pemadatan tetap kita berikan, kemudian kadar air kita tambahkan, maka berat butiran padat persatuan volume gamma D-nya, maka gamma D dari tanah ini dia juga akan bertambah. Jadi ketika kalau dilihat di grafik ini yang berbentuk segitiga ini adalah usaha penambahan kadar air, kemudian dengan usaha pemadatan yang sama, maka gamma D-nya, berat volume keringnya juga akan bertambah. Sehingga ketika V sama dengan V1, maka gammanya menjadi gamma 2 di sini. Nah, ketika kadar airnya bertambah sekian, maka gamma D-nya akan bertambah sebesar delta gamma D, sehingga kita peroleh nilai gamma 2. Nah, dengan demikian, berat volume kering pada kadar air tersebut, berat volume keringnya, jadi berat volume kering gamma 2-nya ini, yaitu gamma D pada kondisi yang pertama, yaitu gamma 1 ditambah dengan delta gamma D. Jadi bawah ini ditambah dengan ini, selisihnya ini, jadi gamma D-nya, delta gamma D-nya. Ini menjadi gamma 2-nya. Nah, kemudian pada kadar air yang lebih besar dari kadar air tertentu, kadar air kita tambahkan lagi menjadi W2, maka kenaikan kadar air ini, jadi kadar airnya naik ini, dari sini ke sini naik lagi, ini justru akan mengurangi berat volume dari tanah tersebut. Nah, hal ini terjadi karena apa? Karena air akan mengisi rongga pori yang sebelumnya diisi oleh butiran padat. Jadi air tersebut akan mengisi rongga pori yang sebelumnya diisi oleh butiran padat. Jadi ini akan justru akan mengurangi dari nilai berat kering dari tanah tersebut. Nah, kadar air pada saat berat volume kering ini mencapai maksimum, jadi kadar air pada waktu dia maksimum, yaitu gamma D maksimum, ini disebut sebagai kadar air optimum atau W optimum. Oke, di buku bisa kita lihat ya. Jadi untuk kadar air, jadi teman-teman bisa lihat kalau di sini nggak muncul di grafiknya. Tapi prinsipnya ketika gamma D dari tanah ini mencapai maksimum di titik puncak ini, maka kita bisa tarik ke bawah. Itulah kadar air ketika kondisinya optimum. Ketika gamma D-nya berat volume keringnya maksimum, maka itulah titik di mana kadar airnya optimum. Lebih dari itu, penambahan kadar air lagi, dia pasti akan menurunkan dari nilai gamma D-nya. Nah, ini prinsip-prinsip umum dari pemadatan tanah. Jadi ketika kadar airnya terus ditambah, apabila dia telah melewati kondisi optimumnya, maka gamma D-nya, tingkat kepadatannya akan turun. Ini penjelasan yang nanti teman-teman bisa dibaca. Kemudian kita ilustrasikan pemadatan tanah terhadap konsolidasi. Nah, yang pertama untuk pemadatan. Jadi pemadatan tanah adalah proses gamma D meningkat yang disebabkan oleh pemadatan partikel tanah yang diikuti oleh pengurangan volume udara dengan volume air tetap. Nah, jadi kalau kita lihat pada gambar
dua, sebelah kiri adalah pemadatan tanah, sedangkan sebelah kanan adalah konsolidasi. Partikel-partikel tanah terdiri dari fase solid atau partikel dari tanah, partikel solid, kemudian ada partikel air, ada partikel udara. Jadi sama. Sedangkan ketika waktu konsolidasi, maka partikelnya karena kondisinya jenuh dia hanya terdiri dari dua partikel, yaitu partikel solid sama partikel air. Nah, ketika pemadatan tanah itu terjadi pengurangan volume udara. Nah, volume udaranya dia berkurang, sedangkan volume air dan volume dari tanahnya tetap. Nah, ini diperoleh dengan usaha secara mekanis. Nah, ini untuk pemadatan tanah. Kemudian, sedangkan untuk konsolidasi, yaitu pengurangan secara perlahan-lahan volume pori sehingga gamma D meningkat yang diakibatkan oleh beban statis selama periode tertentu. Nah, kalau untuk konsolidasi, yang berkurang adalah volume dari airnya. Nah, maka ketika teman-teman memahami konsolidasi, maka konsolidasi adalah ketika konsolidasi itu terjadi disipasi dari air pori, artinya air keluar dari pori atau rongga tanah. Jadi ketika proses konsolidasi, maka terjadi proses pemampatan dari tanah dengan keluarnya air pori. Jadi di sini kita berikan beban statis, bebannya bersifat statis tetap. Untuk waktu yang biasanya konsolidasi terjadi waktu yang lama, misalnya dia konsolidasi sekunder, dia sampai bahkan puluhan sampai ratusan bahkan ribuan tahun untuk tanah-tanah tipe misalnya tanah lunak, misalnya tanah lempung atau tanah lanau. Sedangkan untuk konsolidasi primer misalnya berupa tanah pasir yang dia mempunyai permeabilitas yang tinggi, maka dia biasanya berlangsung untuk waktu yang lebih cepat. Jadi ketika konsolidasi itu terjadi pengurangan dari air pori itu akan keluar, tetapi ketika pemadatan tanah atau kompaksi yang berkurang adalah rongga udaranya. Nah, ini adalah ilustrasi dari pemadatan tanah dan peristiwa konsolidasi. Oke. Nah, untuk membedakan konsolidasi dan pemadatan, ini ada beberapa parameter. Misalnya untuk pemadatan tanah, pemadatan merupakan proses yang cepat, sedangkan konsolidasi merupakan proses yang lambat. Memang konsolidasi biasanya berlangsung untuk waktu yang lambat. Ini bisa puluhan, bahkan kadang sampai kita hitung sampai ratusan tahun itu ada. Kemudian pemadatan adalah ini kompresi dari soil udara ya, dari udara seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian ada juga pemadatan merupakan akibat beban dinamik, sedangkan untuk konsolidasi adalah akibat beban statik. Kemudian pemadatan adalah proses yang instan atau cepat dengan berkurangnya dari volume rongga. Kemudian konsolidasi adalah proses yang tergantung pada waktu, time dependent proses dengan pengurangan pada volume. Ini nanti teman-teman bisa dibaca untuk perbedaan antara pemadatan dan konsolidasi serta parameter yang digunakan untuk membedakan keduanya. Oke, saya skip untuk ini, nanti sambil ditranslate teman-teman bisa dibaca. Kemudian untuk uji pemadatan bisa dilakukan menjadi dua atau tidak dilakukan di dua hal. Yang pertama yaitu uji pemadatan di laboratorium di dua tempat, yaitu uji pemadatan laboratorium, yang kedua adalah uji pemadatan lapangan. Metodenya adalah kalau uji laboratorium bisa kita menggunakan standar Proctor test atau modified Proctor test, sedangkan uji kepadatan di lapangan itu kita bisa menggunakan Stencon method atau balloon rubber method atau yang metode yang lebih advance yaitu nuclear method. Nanti akan coba kita urai satu persatu untuk uji pemadatan.
Yang pertama untuk uji laboratorium. Proctor 1933 telah mengamati bahwa ada hubungan antara kadar air dan berat volume kering tanah padat, di mana secara umum pada berbagai jenis tanah padat terdapat suatu nilai kadar air optimum tertentu untuk mencapai berat volume kering maksimumnya. Jadi pada tahun 1933 telah diamati oleh Proctor bahwa terdapat hubungan antara kadar air dan berat volume kering dari tanah padat. Nah, di mana atau hubungannya apa? Nah, ketika berat volume kering tanah mencapai maksimum, maka terdapat satu nilai kadar air optimum pada titik tersebut. Maka hubungan berat volume kering gamma D dengan berat volume basah gamma B dan kadar air dinyatakan sebagaimana persamaan berikut. Kita ambil persamaan 1.1.14 dan 1.16. Kita substitusikan dari kedua persamaan ini menjadi gamma D berat volume kering sama dengan gamma B berat volume basah dibagi 1 plus kadar air tanah. Nah, berat volume kering setelah pemadatan bergantung pada jenis tanah, kadar air, kemudian usaha yang diberikan oleh alat penumbuknya. Nah, karakteristik kepadatan tanah dinilai dari pengujian standar laboratorium yang disebut uji Proctor. Jadi, untuk menentukan karakteristik kepadatannya seberapa, itu dapat dinilai dari pengujian di laboratorium yang kita kenal dengan uji Proctor. Kemudian, sampel tanah. Jadi, prinsip dari pemadatan adalah prinsip dari pemadatan di laboratorium, sampel tanah yang telah kita padatkan, kemudian kita tentukan nilai optimum moisture content, yaitu nilai kadar air optimum dan nilai maksimum dry density atau nilai gamma D maksimumnya. Jadi gamma D berat volume kering maksimumnya dan kadar air optimumnya. Jadi prinsip dari pemadatan seperti itu untuk pengujian di laboratorium. Nah, sedangkan untuk cara pelaksanaannya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada cara standar dan cara modified. Biasanya untuk cara standar ini dilakukan untuk pekerjaan ringan, misalnya bendungan. Artinya pekerjaan yang membutuhkan nilai kuat geser yang masuk kategori ringan. Kemudian untuk cara modified biasanya digunakan untuk pekerjaan berat, artinya membutuhkan tingkat kepadatan yang besar. Artinya membutuhkan kekuatan tanah. Dalam hal ini adalah kuat geser tanah, dibutuhkan kuat geser tanah yang cukup besar, yaitu untuk pekerjaan jalan raya maupun lapangan terbang atau landasan pesawat. Ini perbedaan atau spesifikasi dari pengujian standar Proctor test maupun modified Proctor test. Jadi deskripsinya ada berat penumbuk. Ini untuk pengujian Proctor standar itu berat penumbuknya itu 2,5 kilo, sedangkan untuk modified itu 4,5 kilo. Sedangkan untuk tinggi jatuhnya untuk yang standar Proctor itu 30 cm, sedangkan untuk yang modified itu 45 cm. Jumlah lapisan yang membedakan adalah kalau pengujian standar Proctor itu 3 lapis kita uji, sedangkan untuk modified itu 5 lapis. Jumlah tumbukannya sama, 25 tumbukan per lapisan. Kita akan bahas satu persatu untuk standar Proctor test. Teman-teman sudah pada tahu, sudah pada hafal di sekilas-sekilas. Bisa kita lihat pada gambar 4. Ini adalah yang sebelah kiri adalah ilustrasi untuk alat uji standar Proctor test dengan diameter dari moldnya adalah 10,16 cm atau 4 in. Dengan tingginya adalah 4,5 in atau 11,64 cm. Dia mempunyai volume 944 cm3 volume dari moldnya. Kemudian untuk berat hammernya tadi 2,5, di sini adalah berat hammernya, ini hammernya 2,5. Kemudian tinggi jatuhnya dengan ditarik, tinggi jatuhnya adalah 12 in atau 30,48 cm. Terus kemudian untuk jumlah lapisannya adalah 3, jumlah lapisan pada pengujian standar Proctor. Kemudian jumlah tumbukan per lapisan adalah 5. Pada gambar yang sebelah kanan, gambar B, ini adalah perbandingan dari alat uji Proctor.
Ini adalah hammer yang digunakan untuk modified dan standar Proctor. Jadi perbedaan hammernya seperti ini. Kita lanjut untuk prosedur pengujiannya. Prosedur pengujian untuk standar Proctor test, teman-teman bisa melihatnya di ASTM di 698 atau ASTO T99, bahwa pertama bisa kita lihat dari foto ini ya. Jadi sampel tanah kita siapkan, kemudian kita masukkan setiap layer, mulai dari layer 1 sampai layer 3, kita tunggu setiap layer adalah maksimal 25 kali tumbukan. Kita lakukan terus sampai dengan nanti pada ke layer terakhir kita bersihkan, kemudian kita keluarkan sampel menggunakan alat, kemudian dari itu kita bisa uji kadar air dari sampel tersebut. Nah, pengujian pengujian standar Proctor itu paling sedikit dilakukan 5 kali dengan memvariasikan kadar air tiap pengujian. Di sampel tanah hasil pengujian setelah kita ambil tadi, yang di akhir pengujian tadi kita tentukan nilai berat volume basah tanah atau GAMAB-nya. Dengan cara apa? Dengan cara GAMAB sama dengan W berat tanah dibagi volumenya. Berat tanah kita timbang, jadi berat tanah yang sudah kita keluarkan dari mol, yang sudah kita keluarkan menggunakan alat namanya ejector yang berbentuk tabung itu. Sampelnya kita timbang. Setelah kita timbang, kita bagi dengan volume molnya 9,9449 detik. Volume mol di sini sama dengan volume tanahnya. GAMAB kita tahu. Kemudian langkah berikutnya kita ambil sampel sedikit, dan dari yang sudah kita timbang setelah kita anjurkan tadi, kita ambil sekitar 20-30 gram, ambil sampel tanah, kemudian kita lakukan pengujian kadar air. Kadar air kita ingat rumus di awal adalah berat air dibagi dengan berat kering tanah. Kita peroleh nilai kadar airnya, maka kita bisa menghitung GAMAB-nya, berat volume kering dari tanah. Yaitu GAMAB sama dengan GAMAB dibagi 1 plus kadar airnya. Setelah kita tahu nilai GAMAB dan kita tahu nilai kadar airnya, maka kemudian kita plotkan GAMAB dan W kadar air untuk setiap sampel yang diuji. Kemudian kita tentukan kadar air optimumnya. W optimumnya. Kita lihat di ini ada grafiknya. Oke, pada gambar 6 bisa kita lihat di sini. Jadi minimal untuk pengujian standar Proctor ada 5 sampel. Dari 5 sampel tersebut kemudian kita plotkan ke titik-titik. Jadi kalau dilihat dari grafik ini, titik-titiknya mungkin sampel 1 di sini, sampel 2, sampel 3 dan seterusnya sampai ke 5 sampel sehingga membentuk garis atau kurva seperti ini. Kemudian pada puncaknya akan kita tentukan, puncak kita tarik ke kiri, maka kita peroleh nilai GAMAB maksimumnya. Kemudian yang kita tarik ke bawah, kita peroleh nilai kadar air optimumnya. Setelah kita tahu kadar air GAMAB sama W optimum, maka bisa kita hitung untuk zero air curve-nya. Zero air curve itu apa? Yaitu kondisi di mana seluruh rongga antar butiran tanah itu mampat seluruhnya. Ini memang pada prakteknya sulit. Kenapa? Karena ketika zero air curve ini mengharuskan seluruh rongga udara dia hilang. Jadi pemadatan beban mekanis yang kita berikan itu akan mereduksi seluruh rongga udara yang ada. Ini memang pada prakteknya sulit, tetapi coba kita siasati. Maka untuk kondisi zero air curve atau gamazah bisa kita dekati dengan persamaan GS merupakan fungsi dari berat jenis dikalikan berat volume air dibagi 1 plus kadar air dikalikan GS. Nah, ketika pada saat kondisi jenuh, artinya yang tersisa hanya partikel tanah dan partikel air karena kondisi jenuh S sama dengan 1, dan kita tahu E sama dengan kadar air dikalikan GS, E sama dengan UGS, maka kita peroleh nilai gamsatnya GS
Nah, gamma self sama dengan GS kalikan berat volume air dibagi 1 plus E. Nah, nanti untuk urut-urutan bagaimana kita kalau bisa memperoleh rumus seperti ini, gamma self sama dengan itu, nanti teman-teman bisa untuk coba orang-orang. Jadi metan itu tidak untuk dihafalkan rumus sebetulnya, cuma kita sering-sering latihan bagaimana korelasi antara satu persamaan dengan persamaan yang lainnya, bagaimana logika misalnya berat volume itu adalah fungsi dari berat dan volume dari tanah yang kita uji. Nah, nanti dari kondisi itu bisa kita temukan atau bisa kita tentukan persamaan gamma self sama dengan fungsi GS gamma W 1 plus E. Oke, kemudian untuk menentukan variasi gamma self dan kadar air, maka dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, bisa juga kita lihat di buku Metan 1 bahwa yang pertama adalah tentukan berat jenis tanah GS dari uji laboratorium, kemudian dilakukan variasi terhadap kadar air dari 5, 10, 15, dan seterusnya. Setelah itu gamma self bisa kita hitung dengan persamaan yang tadi. Nah, setelah kita tahu untuk kondisi misalnya derajat kejenuhan misalnya 100%, kemudian 80%, 60, 40, dan seterusnya, maka bisa kita plotkan dalam grafik bersama dengan hasil uji dari standar Proctor. Kemudian untuk faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pemadatan, yang pertama ada pengaruh macam tanah. Jadi macam tanah seperti distribusi ukuran butiran, kemudian bentuk butiran, berat jenis, macam mineral lempung, itu berpengaruh terhadap nilai gamma D maksimum dan W optimumnya. Tanah berbutir halus itu cenderung membutuhkan air lebih sedikit untuk mencapai W optimumnya. Sedangkan pada tanah berbutir kasar itu membutuhkan air lebih banyak untuk mencapai W optimumnya. Bisa kita lihat pada gambar 7. Yang paling atas adalah tanah lanau berpasir, kemudian di bawahnya ada tanah lempung berlanau. Kemudian yang paling bawah itu ada tanah pasir dengan gradasi yang buruk, di atasnya ada tanah lempung dengan plastisitas tinggi. Pada kurva yang paling atas atau grafik yang paling atas ini, tanah lanau berpasir, ini kita lihat untuk nilai gamma D. Jadi nilai gamma D-nya dia cukup tinggi. Ketika tanah lanau ini mencapai kepadatan maksimum, ini cenderung membutuhkan air yang lebih sedikit dibanding dengan ketiga jenis tanah ini. Kita bisa lihat kadar airnya dia paling kecil ya, jadi cenderungnya sedikit. Sedangkan untuk tanah yang berpasir, berbutir kasar, dalam hal ini pasir ya, pasir itu cenderung membutuhkan air lebih banyak ya, untuk mencapai gamma D maksimumnya, untuk mencapai kepadatan maksimumnya. Nah, pada tanah pasir bergradasi buruk nilai gamma D, jadi pada tanah pasir yang paling bawah, kurva paling bawah ini, pada tanah pasir bergradasi buruk nilai gamma D ini akan cenderung berkurang. Jadi nilai gamma D-nya dibanding yang lain dia akan cenderung berkurang pada saat terjadi penambahan kadar air. Hari ini terjadi karena adanya pengaruh dari kapiler tanah. Oke, kita lanjutkan untuk yang kedua, yaitu pengaruh usaha pemadatan. Jadi usaha pemadatan tanah juga berpengaruh terhadap tingkat kepadatan. Nah, energi pemadatan yang diberikan dalam hal ini adalah E, energi persatuan volume, digunakan pada pengujian standar Proctor dapat dinyatakan oleh persamaan E adalah jumlah pukulan per lapisan dikalikan jumlah lapisan dikalikan berat dari hammer atau pemukul, kemudian dikalikan tinggi jatuh dari hammer dibagi volume mol. Nah, maka kita peroleh untuk pengujian standar Proctor adalah energi pemadatan yang diberikan sebesar 594 km per meter kubik. Nah, energi pemadatan ini jika E berubah atau energinya berubah, maka bentuk kurva pemadatan juga akan berubah. Jadi ketika energinya mengalami
ketika energinya mengalami penambahan atau jumlah energinya bertambah, maka bentuk kurvanya juga akan berubah. Pada saat jumlah lapisan yang dipadatkan sama, sedangkan jumlah pukulan tiap lapisan berbeda, maka akan menghasilkan nilai gamma D dan W optimum yang berbeda. Artinya ketika jumlah pukulan yang kita berikan itu berbeda, misalnya pukulannya lebih dari yang kita berikan untuk sampel yang lain, maka dengan kondisi lapisan yang sama pun tentu nilai gamma D dan W optimumnya juga akan berbeda. Nah, kesimpulannya, jika energi yang diberikan ketika jika energi yang diberikan ketika pemadatan atau E itu bertambah, maka gamma D-nya juga akan bertambah dan W optimumnya akan berkurang. Nanti akan kita lihat pada slide berikutnya. Nah, jadi semakin besar energi pemadatan yang diberikan, ini akan membuat hasil pemadatan gamma D maksimum akan mendekati kondisi zero air void atau ZAF. Jadi bisa kita lihat pada grafik atau gambar nomor 8, ada 4 kurva. Yang pertama, ini yang paling bawah adalah nomor 1. Ini jumlah pukulannya adalah 20 pukulan per lapisan. Ketika jumlah pukulan kita naikkan, jumlah pukulan untuk per lapisan kita naikkan dari 20, dari 25, 30, dan 50, maka juga terjadi peningkatan nilai gamma D-nya. Nah, ketika nilai gamma D-nya ini naik, bisa kita lihat bahwa kondisi untuk kadar air optimumnya ini akan mengalami penurunan. Ini garis adalah garis kondisi optimumnya, garis pada saat gamma D maksimum, sedangkan kadar airnya mencapai optimum. Jadi penambahan energi ini akan menambahkan nilai gamma D-nya, sedangkan untuk nilai kadar airnya dia akan turun. Nah, semakin tinggi semakin tinggi jumlah pukulan yang kita berikan, maka dia akan semakin mendekati kondisi zero air curve-nya atau atau kondisi ketika S derajat kepadatannya adalah 100%, derajat kejenuhannya adalah 100%. Ini terjadi pada tanah lempung berpasir ya. Oke, kita berikutnya metode modified Proctor test atau pengujian Proctor modifikasi. Bisa dilihat untuk prosedur dan cara pengujiannya di ASTM D1557 maupun ASTO D180. Volume mol yang digunakan sama dengan standar Proctor test. Yang membedakan adalah berat dari hammernya, yang tadi adalah 2,5, yang kalau dimodified kita pakai 4,5 kilo. Kemudian tinggi jatuhnya juga berbeda. Kalau yang dimodified ini adalah 45,72. Kemudian selain itu adalah jumlah lapisannya. Jumlah lapisannya kalau dimodified adalah 5 lapis, sedangkan di Proctor adalah 3 lapis. Sedangkan untuk jumlah pukulan per lapisan sama, yaitu 25. Sehingga untuk energi yang dikeluarkan atau energi yang diberikan untuk usaha pemadatan E bisa kita hitung sebesar E-nya adalah 2.694 km/m per meter kubik. Jadi energi yang diberikan adalah tidak. Bisa kita lihat pada gambar 9 yang grafik yang bawah ini adalah 20 untuk hammer atau hammer sama gitu. Untuk berat 2,5 kilo. Sedangkan untuk yang kurva yang atas ini adalah dengan adanya penambahan berat dari hammer serta jumlah lapisan yang juga berbeda, maka dia mengalami kenaikan dari berat volume kering tanahnya. Nah, ketika terjadi kenaikan energinya, berat volume kering dia akan naik, maka dia akan mendekati kondisi kadar udaranya adalah 0%. Jadi mendekati garis ZAF-nya. Dari gambar ini bisa kita tarik kesimpulan jika usaha pemadatan yang diberikan bertambah,
dengan adanya penambahan usaha ini, maka hasil yang diperoleh gamma D-nya juga akan bertambah. Sedangkan untuk kadar airnya, W optimumnya, itu dia akan mengalami penurunan atau berkurang. Kemudian untuk pemadatan tanah di lapangan, pada prinsipnya adalah proses menaikkan berat volume kering tanah dengan cara memadatkan tanah dengan energi mekanis agar partikel tanah menjadi lebih rapat dan kompak. Jadi tanah kita berikan beban secara mekanik supaya partikel tanah menjadi rapat dan kompak serta mengurangi rongga udara atau pori-pori udara. Secara umum pemadatan ini dimaksudkan untuk tujuan stabilitas tanah dan perbaikan sifat-sifat tanah. Jadi kenapa kita perlu melakukan pemadatan tanah? Secara umum ada dua hal. Yang pertama untuk tujuan stabilitas. Yang kedua untuk perbaikan dari sifat-sifat tanah. Jadi misalnya tanah yang mempunyai sifat-sifat yang kurang baik dalam mendukung beban, maka kita biasanya bisa dilakukan untuk pemadatan untuk memperbaiki dari sifat-sifat tanah. Kemudian setelah tercapainya perbaikan dari sifat-sifat tanah, maka tujuan berikutnya biasanya untuk keperluan peningkatan stabilitas tanah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemadatan tanah di lapangan, yang pertama adalah jenis tanah sendiri, yang kedua adalah kadar air, dan yang ketiga adalah energi pemadat. Dalam hal ini adalah berat dan ukuran alat pemadat, kemudian ada frekuensi pemadatan. Terus yang keempat, ada metode pelaksanaan. Di sini yang berpengaruh adalah tebal lapisan tanah yang dipadatkan, tebalnya berapa, terus jumlah lintasan ketika dilakukan pemadatan ini juga berpengaruh, serta kecepatan lintasan dalam pemadatan di lapangan. Jam 21 ya. Oke, kita lanjutkan untuk pemadatan lapangan. Jadi pemadatan lapangan biasanya digunakan untuk pekerjaan ya pelaksanaan penimbunan dilakukan secara lapis demi lapis. Tebal lapisan itu tergantung dari jenis tanahnya. Jadi untuk tanah basif biasanya ketebalannya per lapis adalah 20 cm, sedangkan untuk tanah granuler bisa mencapai 30 cm. Untuk tanah kohesif itu umumnya menggunakan alat pemadat dengan gaya tumbukan. Jadi untuk tanah kohesif biasanya lempung, untuk tanah yang lanau itu alat yang digunakan bersifat tumbukan. Kemudian untuk tanah granuler itu menggunakan alat pemadat yang biasanya memiliki getaran. Jadi dengan menggetarkan partikel-partikel tanah sehingga partikel tersebut akan merapat dan menjadi padat. Nah, sebelum dilakukan penggilasan atau digilas, kadar air tanah harus diperiksa. Kondisinya paling tidak harus mendekati dari optimum moisture content-nya. Kemudian untuk penumbukan atau penggilasan ini dilakukan beberapa lintasan, jadi tidak hanya sekali, jadi dilakukan beberapa kali, bisa sampai 6-10 lintasan tergantung kondisi kepadatan yang kita rencanakan. Kemudian dilakukan pemeriksaan tingkat kepadatan dari tanah yang kita uji tersebut. Nah, apabila dirasa kurang, maka dapat dilakukan penggilasan lagi untuk mendapatkan kepadatan yang diinginkan. Ini alat pemadat, nanti teman-teman alat pemadat nanti saya skip, ini bisa dibaca sendiri ya. Sekilas ada beberapa alat pemadat, misalnya ini ada smooth well roller. Kalau ini alat ini menggunakan roda baja halus dengan tekanan kontak sampai dengan 80 kPa atau 30 ton per meter persegi. Jadi kalau ini umum yang biasa kita tahu, luas cakupannya dia selebar dari luas kontak ini, kemudian karena dia permukaannya halus, maka biasanya digunakan untuk perataran pekerjaan tanah dasar atau untuk keperluan subgrade. Dan juga bisa digunakan untuk keperluan penggilasan akhir pada tanah timbunan. Jadi misalnya pada timbunan kerikil dan batu pecah ini biasanya cocok untuk digunakan. Kemudian untuk tanah pasir juga masih bisa digunakan, tetapi alat ini atau tipe smooth well roller ini dia tidak cocok untuk tanah yang lunak. Terus kemudian ada vibratory roller yang gambar yang paling atas. Ini hampir sama dengan smooth roller tadi, cuma bedanya adalah
dia memberikan menambahkan efek getaran pada pembebanan yang ada di rodanya ini, di roda halusnya. Biasanya getaran terjadi karena efek pembebanan yang tidak sentris, sehingga alat ini cocok untuk pada tanah granuler, misalnya untuk tanah pasir, kerikil, dan batu pecah. Ini cocok adanya penambahan fitur penggetar. Kemudian ada pneumatic tire roller. Ini luas cakupannya seperti ini, 2 gambar bawah. Luas cakupannya sekitar 80% dari total area yang dibilas atau yang tertutup roda ini. Pada roda ini bisa kita beri tekanan udara, bisa dipompa dengan tekanan mencapai 70 ton per meter persegi. Beratnya ini bisa diatur. Kemudian alat ini cocok untuk tanah granuler dan tanah kohesif pada timbunan jalan ataupun bendungan. Jadi ini cocok untuk tanah granuler maupun tanah kohesif, bisa tanah berpasir atau tanah berlempung, untuk misalnya digunakan untuk pekerjaan timbunan jalan ataupun bendungan. Kalau yang ini adalah siltwood roller. Alat ini dilengkapi dengan kaki-kaki baja yang telapaknya berbentuk bulat atau persegi seperti gambar ini, 2 gambar atas dari gambar atas ini. Ini bisa ditarik dengan alat berat ataupun dia bisa berdiri sendiri, atau beberapa vendor misalnya Komatsu ataupun misalnya seri itu Caterpillar itu dia mempunyai siltwood roller yang ditarik dengan mesin sendiri yang dari segi luas cakupan maupun tekanan kontaknya jauh lebih besar daripada yang ditarik seperti ini. Nah, tipe alat seperti ini cocok digunakan untuk tanah kohesif bergumpal, misalnya berupa tanah lempung atau tanah lanau yang dia keras, yang padat. Ya. Jadi ini cocok, memang dia tujuannya untuk untuk meruntuhkan dari tanah, untuk memecah dari tanah-tanah kohesif yang keras. Kemudian ada grid roller, ada thumping foot roller. Nanti teman-teman bisa dibaca prinsipnya. Kalau grid roller ini digunakan cocok untuk tanah berbatu, kerikil, dan pasir. Sedangkan untuk thumping foot roller ini cocok untuk tanah berbukit halus. Kemudian yang sering kita gunakan untuk pekerjaan ringan, biasanya kita menggunakan baby roller maupun power hammer atau stamper. Ini untuk skala yang lebih kecil, dengan cocok kalau ini untuk tanah granuler, sedangkan kalau yang bawah untuk power hammer biasanya digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan misalnya di daerah jalan ataupun untuk pekerjaan-pekerjaan yang skalanya lebih kecil, misalnya bau jalan ataupun area-area yang tidak bisa dijangkau oleh alat yang besar atau alat berat. Itu sekilas untuk pemeriksaan pemadatan tanah di lapangan. Selanjutnya ini sampai cek sampai berapa ini? Biasanya pada di lapangan. Oke, sementara saya kira cukup sampai di sini untuk pemeriksaan kepadatan tanah di lapangan. Kita sambung pada pertemuan berikutnya, karena nanti di sini kita akan sekilas membahas mengenai bagaimana kaitan antara kepadatan tanah di laboratorium sama di lapangan, serta bagaimana untuk menentukan kondisinya. Oke. Oke teman-teman, jangan lupa untuk absen di SIMA. Terima kasih untuk waktunya. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan lewat WA Group atau bisa langsung WA ke saya. Kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Terima kasih untuk waktunya. Silahkan teman-teman bisa melanjutkan kalau ada aktivitas yang lain, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.